Selamat pagi teman-teman YouTubers dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Rico Pananata, channel yang berisi tentang hal-hal yang inspiratif, edukatif, dan inspiratif. Kali ini, atau mungkin pagi ini ya, kita lagi ada di rumah yang sangat futuristik dengan penuh karya-karya tangan hebat. Mungkin bukan rumahnya yang akan kita kepo kali ini. Yang kita kepo kali ini siapa pemiliknya dan sebenarnya ada hal apa di balik cerita rumah yang penuh dengan hal-hal yang berbau karya seperti ini. Kita akan talk show dengan tokoh yang sangat milenial, yang sangat selalu dinanti-nanti oleh para pelaku bisnis maupun usia-usia milenial yang akan memulai bisnis. Beliau juga sebagai motivator, juga selaku pengusaha yang bisnisnya sudah merajalela di mana-mana. Untuk itu, tonton sampai habis dan jangan lupa jika bermanfaat, silahkan klik like, komen, share, dan subscribe. Selamat pagi, Pak Sony. Ya, gimana ini Pak aktivitas sehari-hari ya? Nggak terlalu sibuk, masih pandemi, work from home, telepon-telepon aja anak buah, monitor, gitu-gitu aja sih. Oke. Gimana Pak terkait bisnis atau sebelum kita bicara bisnis bisa menceritakan sedikit histori ya? Histori dari mungkin kenapa sih Pak Sony ini kok ke kuliner atau kok mungkin selalu tidak lepas dari kuliner nih Pak? Sebenarnya saya juga nggak punya spesifik kenapa saya kuliner, meskipun kebetulan background pendidikan saya sekolah hotel and restoran management di tahun pertama, dan tahun kedua tentang manajemen hotel, tahun pertama tentang restoran. Jadi saya pernah sekolah di hotel Consul Cesarit, Swiss gitu. Jadi saya sekolah restoran manajemen, meskipun sebenarnya bukan karena itu alasan saya buka restoran gitu ya. Jadi saya sekolah masak, saya diajarin masak, diajarin motong kentang, diajarin bikin sup, saya diajarin servis saya yang paling suka. Jadi saya suka bagaimana melakukan pekerjaan melayani konsumen. Jadi saya 4 bulan jadi waiters di satu gunung yang sangat terkenal, kota yang kecil di Swiss namanya Zermatt. Jadi hawanya dingin, -7 tiap hari. Aduh, kerja terus. Jadi saya banyak belajar di sana, makanya saya suka servis. Saya sangat peduli dengan servis gitu. Nah, kenapa saya buka restoran? Karena seringkali saya melihat peluang aja sih. Di Madiun belum ada, pertama kali saya bisnis itu buka restoran California Fried Chicken. Jadi belum ada fried chicken di seputaran Madiun ini. Kalau di Amerika itu satu KFC itu melayani 50 ribu apa ya? 50 ribu orang aja searea tersebut. Jadi kalau di Madiun kan penduduknya 2 juta. Pada waktu itu hanya ada satu restoran saya jual fried chicken pertama kali. Kalau sekarang sudah ada Kentucky, sudah ada Texas, sudah ada macam-macam ya. Oke, jadi saya kenapa saya bisnis restoran? Saya melihat peluang aja. Belum ada yang jual kok kayaknya di kota besar ini laku, maka saya bawa gitu. Jadi saya lebih ke intuisi bisnis saja. Kalau saya jalan-jalan, bisnis apa yang bisa saya bawa ke sini dan apa yang bisa menghasilkan uang ya maka saya kerjakan. Ya terakhir saya buka kopi, kebetulan anak saya Laras sekolah bikin roti di Australia, terus suka kopi, dapat sertifikasi kopi 3 dari kursus kopi di Australia kabarnya ya. Pernah kerja juga sebagai barista di Australia gitu. Dia pengen bikin kopi,
Kebetulan saya bikin ayam tidak begitu sukses, maka saya combine dengan kopi supaya sukses. Saya terakhir meledak akhirnya begitu ya. Hidup ini perjalanan, kadang ini nggak sukses, kadang ditambah ini sedikit, akhirnya sukses. Ya syukurlah, terima kasih para konsumen kami gitu, konsumen Ueno, konsumen To Fat Cash yang selama ini setia datang ke tempat kami, itu yang membuat kami survive. Jadi teman-teman, Pak Sony ini sebenarnya adalah pemilik atau manajer sekaligus owner dari iClub juga ya Pak ya? iClub, Jero, To Fat Guys, Lombok Ijo. Yang mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah mengetahui sebelumnya terkait histori dari beliau dalam berkarir dalam bidang bisnis kuliner ini. Nah, ini sih Pak, terkait hal-hal bisnis nih. Apa sih yang sebenarnya orang itu biar apa ya, bisa dibilang punya kekuatan dalam menjalankan bisnis, bukan kekuatan apa ya, yang memacu dirinya untuk akhirnya saya berbisnis atau hal-hal yang mungkin jangan pahami. Begini, seperti terakhir hampir 1 tahun saya buka Ueno Coffee. Saya melihat gitu, bisnis kopi demikian meledak. Di Madiun sendiri saya dengar sih, saya nggak tahu, saya dengar ada 80 coffee shop, hampir setiap bulan ada coffee shop baru di Madiun aja ya. Kemarin 56 kan hampir setiap bulan ada 2-3 coffee shop baru ya di Madiun. Kompetisi semakin ketat, tapi saya nggak apa-apa. Saya senang. Saya melihat pasar yang luas. Jadi gini, menurut saya bagi rekan-rekan kalau berbisnis, seringkali ada satu kekeliruan yang sangat besar bagi pebisnis pemula startup. Selalu mencari sesuatu yang belum ada, dia buat, dia pikir ini pangsa pasar masih lautan biru, blue ocean gitu ya. Benar, teori blue ocean itu bagus gitu, lautan biru belum ada yang memancing, dia memancing di situ daripada lautan merah lautan yang berdarah-darah. Tetapi sebenarnya di lautan yang berdarah-darah ini sudah ada pasar yang besar. Kalau menurut Tung Dasar Maringin di ATM, amati, tiru, modifikasi, lah saya melakukan itu. Saya bukan pemilik coffee shop pertama di Madiun. Saya bukan jago kopi sehebat orang-orang yang sudah ada di Madiun, bikin manual brew. Saya tidak membuat begitu, tapi saya melihat tren, saya melihat apa yang lagi hype gitu ya. Jadi saya membuat itu, saya create, dan saya membuat sesuatu yang mungkin agak berbeda. Kalau beda saya, mungkin saya lebih kopi yang ke Jepang. Dulu kan banyak yang kopi yang lebih ke Indonesia ya, dengan nama-nama Indonesia gitu. Tapi saya membuat dengan nama yang kalau sudah semua Indonesia, kebanyakan Indonesia. Semua sekarang kan orang-orang seringkali kan latah semua ikut bahasa Indonesia semua. Akhirnya jadi enggak. Kalau nanti Jepang semua juga, akhirnya jadi enggak ada. Jadi biasa juga. Lagian di samping itu Pak, kurang berkarakter nanti. Menurut saya begitu. Jadi apa yang membuat saya punya drive yang besar, karena saya punya purpose yang besar. Jadi di dalam hidup itu kalau Anda punya tujuan yang besar, punya mimpi yang besar, bahkan di bukunya Michael Gerber, buku tentang bagaimana startup itu memulai. Kalau kamu harus memulai, harus memikirkan seakan-akan ini store saya pertama yang akan punya cabang di seluruh Indonesia, or even Singapura, or even Filipina, or even Malaysia. Jadi sistemnya itu dibuat sehebat mungkin, difranchise-kan sebisa mungkin. Jadi kita tidak harus bekerja di situ, kita tidak harus jadi barista sendiri, kita tidak harus jadi peracik menu sendiri. Saya ini apa ya? Menurut saya cukup unik. Saya ini nggak tahu kopi, saya tidak minum kopi. Saya minum teh. Kalau saya ke Ueno, saya selalu minum teh. Minum saya ocha, minum saya black tea. Saya nggak minum kopi, tapi saya bisa cari, saya bisa rekrut anak saya dibantu Bu Reni, general manager saya, riset gitu. Sehingga
akhirnya saya bisa juga. Jadi jangan khawatir kalau Anda itu tidak bisa. Saya punya beberapa restoran, saya nggak bisa masak. Saya selalu bangga dengan ketidakbisaan saya. Ternyata orang nggak bisa masak, ya bisa bikin. Loh, saya kalau suruh masak saya nggak bisa, saya nggak pernah. Meskipun saya pernah sekolah masak ya, meskipun saya sekolah saya diajarin buat stok itu apa ya, anunya untuk sup itu loh. Jadi bahasa Inggrisnya itu kaldu, stok itu kaldunya untuk sup. Saya belajar bikin roti, saya belajar di Swiss sana, guru saya orang Prancis, guru saya orang Italia, saya belajar. Tapi saya nggak suka masak. Tapi saya suka jualan makanan, saya suka create atmosfer. Kalau Anda ke iClub, saya create atmosfer seperti Beach Club. Kalau Anda pengen selebrasi ulang tahun di iClub, kami punya tim yang khusus create begitu. Lombok Ijo lebih ke restoran keluarga, bapak, ibu, anak pulang dari luar kota menjamu. Itu lebih spesifik saya. Kalau Ueno ini lebih anak muda, lebih milenial, lebih yang suka kekinian, lebih suka Instagram, ya begitu. Jadi saya bikin segmennya beda-beda. Jadi harus punya mimpi besar, harus punya purpose besar, harus menjadi seperti apa. Jangan pernah khawatir bahwa startup itu tidak bisa mencapai semua. Siapa yang menyangka Nadiem bisa jadi apa? Menteri. Oh, bukan menterinya, unicornnya itu Unicorn, sudah lebih dari 1 billion 10 DK unicorn apa-apa itu 10 miliar US dollar itu, oh my gosh. Oh ya Pak, dia kan Gojek kan juga termasuk dalam 10 startup yang kelas dunia ya Pak ya? Iya, Asia dia masuk ya, dia masuk. Indonesia ada Tokopedia, ada Gojek, ada Traveloka, ada beberapa yang nilainya sudah 10 billion. 10 billion itu berapa ya? 10 juta ditambah 15.000, 150 triliun ya. Gila, 150 triliun. Kalau kita pikir 150 triliun itu Nadiem kerja berapa lama? Rokok Sampurna itu dari kakeknya ke Putra Sampurna, ke Michael Sampurna, dijual kemarin sama 17 triliun. Ini 150 triliun. Luar biasa. Maka startup generasi muda cari uang sekarang jauh lebih mudah. Jauh lebih. Kayak kamu ini YouTuber nanti dapat kan begitu. Kerjaan anak saya ngaudit video, kerjaan yang dulu nggak pernah ada sekarang jadi banyak ada dan banyak. Saya pikir apalagi Indonesia akan menjadi negara yang 4 besar, 5 besar dunia di 2030, 2040 ya, masih 20 tahun ke depan yang masih muda-muda ini. Jangan jadi penonton, harus jadi pelaku bisnis. Kemarin hari ini tadi pagi saya cukup senang, cukup bahagia karena rekor omset saya sudah tembus selama pandemi ini. Kemarin liburan Kamis Jumat 1 minggu saya dapat sales yang cukup bagus gitu. Saya kalau restoran kemarin 2 hari hujan. Aduh, ini baru jalan-jalan Sabtu mestinya rame, liburan Minggu hujan.